Bagaimana jika matahari padam? Bayangkan pagi yang begitu damai, cahaya keemasan menyentuh dedaunan, udara hangat menyapa kulit, dan langit membentang biru tanpa celah. Segalanya terasa hidup karena satu hal yang selalu setia, matahari. Selama miliaran tahun, matahari menjadi jantung tata surya. Ia tidak hanya memberi cahaya tetapi juga kehidupan. Tanpanya, tak akan ada air yang menguap, tak ada angin yang berhembus, tak ada tumbuhan yang tumbuh, dan tak akan ada kita. Namun, bagaimana jika suatu hari matahari padam? Bagaimana jika bintang yang menjadi pusat segalanya itu tiba-tiba kehilangan sinarnya? Mungkin, awalnya, tak ada yang menyadari. Langit sedikit redup, burung-burung berhenti bernyanyi, dan udara menjadi lebih dingin dari biasanya. Kemudian perlahan, warna langit berubah menjadi abu-abu pucat. Bayangan memanjang, dan cahaya yang biasa memantul dari jendela perlahan memudar. Hingga akhirnya tanpa suara, tanpa ledakan, tanpa tanda, matahari benar-benar padam. Gelap bumi tenggelam dalam malam abadi. Bukan malam seperti biasanya, tetapi kegelapan pekat yang tak memberi cahaya sedikit pun. Bintang-bintang memang terlihat, namun mereka terlalu jauh untuk memberi terang. Dalam 1 jam pertama suhu di permukaan bumi mulai turun, dari hangat menjadi dingin. Dari dingin menjadi menusuk. Manusia menatap langit dengan rasa tidak percaya. Sumber kehidupan mereka hilang. Dalam 24 jam dunia terasa membeku. Tanah menjadi keras, lautan mulai tenang tanpa gelombang. Dan angin berhenti berhembus. Tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Karena kini, tidak ada siang sama sekali. Tanaman layu dalam hitungan jam, karena tak ada lagi fotosintesis. Hewan-hewan mulai kehilangan arah, karena insting mereka bergantung pada ritme matahari. Burung berhenti bermigrasi, serangga berhenti berterbangan, dan manusia menyalakan semua sumber cahaya buatan yang tersisa. Namun listrik pun tak bertahan lama. Pembangkit tenaga surya berhenti berfungsi, dan energi di bumi mulai menipis. Dalam seminggu suhu turun drastis hingga di bawah minus 50 derajat. Lautan mulai membeku dari permukaannya, dan kota-kota perlahan tertutup lapisan es. Sebulan kemudian bumi menjadi planet beku. Kehidupan di permukaan nyaris lenyap. Hanya sedikit manusia yang mungkin bertahan di kedalaman bumi dekat sumber panas alami, atau di pangkalan bawah tanah yang memiliki cadangan energi sendiri. Di luar sana tata surya pun berubah, tanpa cahaya matahari. Planet-planet kehilangan gravitasi pusatnya. Merkurius dan Venus hanyut perlahan, sementara bumi melayang seperti batu dingin di kegelapan ruang angkasa. Mars, Jupiter, dan Saturnus pun perlahan terseret ke orbit baru yang tak stabil. Namun, di tengah keheningan yang panjang ada sesuatu yang menolak menyerah. Di dasar laut terdalam, dekat lubang hidrotermal, mikroorganisme kecil terus hidup. Mereka tidak butuh cahaya. Mereka bertahan dari panas bumi yang tersisa di dalam perut planet. Kehidupan, sekecil apapun, selalu menemukan cara untuk bertahan. Mungkin, berjuta tahun kemudian ketika panas bumi pun menghilang, bumi akhirnya membeku sepenuhnya. Permukaannya keras seperti kaca, dan tidak ada suara lagi selain gemerisik es yang retak. Namun di suatu tempat di alam semesta yang luas ini, mungkin ada kehidupan lain yang menatap bintang kita yang telah mati, dan bertanya-tanya, apa yang pernah terjadi di sana? Kita sering lupa betapa bergantungnya kita pada sesuatu yang tampak biasa. Cahaya pagi, hangatnya sore, sinarnya yang menembus jendela setiap hari. Matahari bukan sekadar bola api di langit. Itu adalah kehidupan itu sendiri. Dan jika suatu hari matahari benar-benar padam, mungkin yang tersisa hanyalah keheningan. Namun dari keheningan itulah kita bisa mengingat kembali betapa berharganya setiap sinar yang menyentuh wajah kita. Betapa ajaibnya hidup ini, selama cahaya itu masih bersinar untuk kita.